Bab kelima, konfirmasi informasi. Sebanyak yang tertanam dalam tradisi dan kearifan konvensional kita, konfirmasi dapat menjadi kesalahan yang berbahaya. Misalkan saya berkata kepada Anda bahwa saya mempunyai bukti bahwa pemain futbal O.J. Simpson yang dituduh membunuh istrinya pada tahun 1990-an bukan seorang penjahat. Coba saja, suatu hari saya pernah sarapan dengannya dan ia tidak membunuh siapapun. Saya serius, saya tidak melihatnya membunuh satu orang pun. Tidakkah itu menegaskan ketidakbersalahannya? Andai saya berkata seperti itu, Anda tentu akan memanggil psikiater, ambulans, atau bahkan polisi. Karena Anda mungkin berpikir bahwa saya menghabiskan terlalu banyak waktu di bursa saham atau di kafe untuk memikirkan perkara Black Swan ini. Begitu pula logika saya barangkali mengisyaratkan tanda bahaya yang langsung bagi masyarakat sehingga saya sendiri merasa perlu untuk segera menahan diri. Anda akan memberikan reaksi yang sama apabila saya memberitahu Anda bahwa saya belum lama ini sempat tertidur di atas rel kereta api di New Rochelle, New York, dan tidak terbunuh. Hei, coba lihat, saya masih hidup, kata saya. Dan itu bukti nyata bahwa berbaring di rel kereta api bebas dari risiko. Namun, perhatikan yang berikut ini. Coba simak lagi pada bab keempat, seorang yang mengamati 1000 hari pertama seekor kalkun, tetapi bukan kejutan pada hari ke-1001, akan berkata kepada Anda, dan sungguh demikian bahwa belum ada bukti tentang peristiwa besar yang mungkin terjadi, yang kita sebut Black Swan. Bagaimanapun, Anda mungkin sekali merancukan pernyataan ini, khususnya jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama dengan pernyataan ada bukti tentang kemustahilan Black Swan. Bahkan walaupun dalam kenyataan perbedaan di antara keduanya besar sekali. Jarak logis antara kedua informasi itu tampaknya akan sempit sekali dalam pikiran Anda. Maka keduanya bisa dengan mudah saling tertukar. 10 hari sejak sekarang, jika Anda berusaha mengingat pernyataan pertama baik-baik, mungkin sekali Anda juga akan mengingat versi kedua yang tidak akurat, bahwa ada bukti tentang ketidakadaan Black Swan. Saya menyebut kerancuan ini kekeliruan bolak-balik, round trip fallacy, karena pernyataan tersebut tidak dapat dipertukarkan atau not interchangeable. Kerancuan seperti itu untuk dua pernyataan ini kelihatannya adalah kesalahan nalar yang sepele, sangat sepele tetapi penting. Namun kita tidak kebal terhadap kesalahan nalar yang remeh. Begitu pula para profesor dan pemikir yang khususnya kebal terhadap kerancuan tersebut. Persamaan-persamaan yang rumit cenderung tidak dapat hadir bersama-sama dengan pikiran yang gamblang. Kecuali kita berkonsentrasi dengan sangat keras. Kita cenderung secara tak sengaja menyederhanakan masalah karena pikiran kita secara rutin berbuat demikian tanpa kita ketahui. Ada baiknya kita memeriksa lebih dalam di sini. Banyak yang merancukan pernyataan hampir semua teroris adalah Muslim. Dengan kata hampir semua Muslim adalah teroris, andaikan pernyataan pertama benar bahwa 99% teroris adalah Muslim, ini akan mengandung arti bahwa hanya sekitar 0,001% Muslim adalah teroris. Sebab jumlah Muslim lebih dari 1 miliar dan teroris yang ada katakanlah hanya 10 ribuan orang. Jadi 1 dalam 100 ribu orang, maka kesalahan nalar menyebabkan Anda secara tidak sadar membuat taksiran berlebihan atas kemungkinan acak seorang Muslim dalam kelompok usia katakanlah 15 hingga 50 tahun menjadi teroris sampai mendekati 50.000 kali angka sesungguhnya. Pembaca mungkin melihat ketidakadilan stereotip dalam round trip fallacy ini. Minoritas di perkotaan Amerika Serikat telah menderita akibat kerancuan yang sama. Bahkan andai kebanyakan pejabat berasal dari subkelompok etnis mereka, sebagian besar anggota subkelompok etnis tersebut bukan pejabat.
bukan penjahat, tetapi mereka tetap mengalami diskriminasi dari orang-orang yang seyogianya berpikiran lebih luas. Saya tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa orang konservatif umumnya bodoh. Yang hendak saya katakan adalah orang bodoh umumnya konservatif, seperti pernah dikeluhkan oleh John Stuart Mill. Masalah ini kronis. Apabila Anda mengatakan bahwa kunci keberhasilan tidak selalu keterampilan, orang bisa mengira bahwa Anda mengatakan bahwa keberhasilan tidak pernah dicapai karena keterampilan, tetapi selalu karena keberuntungan. Mesin inferensial atau mesin nalar kita yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak diciptakan untuk sebuah lingkungan yang serba rumit. Sebuah pernyataan dapat berubah secara bermakna ketika bentuk kalimatnya diubah sedikit saja. Perhatikan bahwa di lingkungan zaman purba tidak ada perbedaan konsekuensial antara pernyataan kebanyakan pemangsa adalah hewan liar dan kebanyakan hewan liar adalah pemangsa. Memang ada kesalahan di sini, tetapi kesalahan itu hampir tidak berdampak. Intuisi statistik kita tidak berevolusi untuk habitat dengan kesalahan remeh yang bisa berdampak dahsyat.